عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Ya Allah, kata Allah, mereka itu kelihatan langsung dari sifat-sifat mereka, cara berjalanan mereka, adab, tawadu, rendah hati, memaafkan yang lain. Walaupun datang orang jahat memfitnahi mereka, mereka tetap menjaga adabnya, menjaga akhlaknya. Qalu salama. Terus ini bagi hari bersama manusia, muamalah sama manusia, hablum minan nas, menjaga adab, akhlak, tawadu, rendah hati. Malam hari gimana? Kata Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka menghidupkan malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanak لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid Nur Mira, yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, asatiz, alim ulama, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Paling senang, paling bahagia kalau isi subuh berjamaah, karena yakin kita berada sama orang-orang pilihan Allah. Allah yang memuliakan ahli subuh. Karena itu Allah berikan banyak hadiah khususan untuk ahli subuh. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. Barang siapa yang ikut salat subuh berjamaah, seperti orang sepanjang malam lagi tahajud. Padahal saya enak-enaknya kita tidur. Tapi kemuliaan subuh berjamaah bisa dapat orang sepanjang malam tahajud. 2 rakaat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kabar gembira bagi orang yang datang ke masjid waktu yang gelap akan dapat cahaya sempurna hari kiamat. Burika li ummati fi bukuriha, bagian berkah dari Allah setiap subuh. Apalagi hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian diam di masjidnya atau di musallanya, zikir kepada Allah, ta'lim, Quran, sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, akan dapat pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Banyak kemuliaan untuk ahli subuh. Pertanyaannya, kenapa kemuliaan sebesar ini untuk ahli subuh? Karena jujur aja, ahli subuh bukan sekitar azan datang ke masjid, bukan. Tapi ahli subuh dari tadi malam sebelum tidur, dalam hatinya ada Allah. Mereka tidur dalam keadaan taat. Ambil air wudu, baca doa tidur, baca ayat kursi. Dan begitu dia tidur, udah niat dan azam nanti mau bangun salat subuh. Ini kelebihan orang mukmin. Artinya apa? Tidur dalam keadaan taat, niat akan bangun lanjut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihitung tidurnya itu sebagai taat.
Beda dengan orang-orang yang lain, beda. Ternyata banyak umat Islam gak berduli salat subuhnya. Tidur seenak-enaknya. Kapan saya bangun? Nanti saya salat. Banyak. Atau sengaja sebelum tidur taruh alarm. Jam 7, jam 8 persiapan kerja. Artinya apa? Dia menghormati jam kerja, tidak menghormati jam salat. Menghormati perjanjian manusia, tidak menghormati perjanjian Allah. Karena itu kalau ada orang sudah siap menghormati Allah, menghormati panggilan Allah, tinggalkan kasur yang nikmat, tidur yang enak, datang ke rumah Allah subuh, Allah berikan banyak kemuliaan. Memang orang mukmin itu kelebihannya. Mohon maaf, masih kita manusia ya. Manusia bukan malaikat, bukan. Kalau malaikat itu ibadah taat 24 jam. Tapi kalau manusia masih ada hawa nafsunya, ada kesukaannya, ada godaannya, banyak fitnahnya, banyak. Tapi itulah orang mukmin. Orang mukmin siap tinggalkan kesukaan dirinya sendiri, ikut kesukaan Allah. Ini kelebihan orang mukmin. Mohon maaf, coba lihat di tengah malam jam 3 tiba-tiba bangun. Puncaknya nikmat tidur itu jam 3. Tinggalkan kasur yang enak itu, tidur yang nikmat, berdiri atas sejadahnya tahajud. Gak ada yang paksa, bukan wajib. Kenapa bangun? Suka, bukan tidak suka. Suka tidur, nikmati tidurnya. Tapi dia yakini dalam hatinya, Allah lebih suka saya berdiri atas sejadah. Ini kelebihan orang mukmin. Banyak megang HP, ini megang Quran. Dia faham Allah lebih suka saya megang Quran. Duduk sama temannya, nubrul-nubrul, santai-santai, berjam-jam. Lihat di kafe itu, berjam-jam duduk sama temannya. Kita suka bukan tidak suka. Suka duduk sama teman, nubrul-nubrul, ketawa-ketawa. Suka bukan tidak suka. Ini orang mukmin. Tinggalkan kesukaan dirinya sendiri. Allah lebih suka saya tahajud, Allah lebih suka saya zikir, Allah lebih suka saya Quran, Allah lebih suka saya taat. Dia tinggalkan kesukaan dirinya sendiri, ikut kesukaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu Allah memujikan orang-orang yang hebat dalam Al-Quran dengan banyak ayat-ayat. Ternyata ada orang yang spesial, ada orang yang Allah cintai, ada orang yang Allah muliakan. Di dalam Al-Quran sebut sifat-sifat mereka yang luar biasa. Mereka yang betul-betul tidak cukup baginya cuma taat dan ibadah, tapi mereka hebat dalam taat dan ibadah. Coba banyak ayat-ayat ni. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Ya Allah, kata Allah, mereka itu kelihatan langsung dari sifat-sifat mereka, cara berjalanan mereka, adab, tawadu, rendah hati, memaafkan yang lain. Walaupun datang orang jahat memfitnahi mereka, mereka tetap menjaga adabnya, menjaga akhlaknya. Qalu salama. Terus
Ini bagi hari bersama manusia, muamalah sama manusia, hablum minan nas, menjaga adab akhlak, tawadu, rendah hati. Malam hari gimana? Kata Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka menghidupkan malamnya dengan berbanyak sujud, lama berdiri tahajud. Memang subhanallah, contoh baik mereka siapa? Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mereka cari bukan taat ibadah seenak-enaknya. Beda. Banyak antara kita mohon maaf, taat ibadah tapi seenak-enaknya. Mereka lihat memang Rasulullah taatnya seperti apa, ibadah Rasulullah seperti apa, zikir Rasulullah seperti apa, akhlak Rasulullah seperti apa. Mereka tahu, belajar, ikut menjadi Rasulullah contoh baik. Karena itu kelihatan dalam taat mereka, dalam ibadah mereka. Yang kita mendengar dalam sirah-sirah sahabat atau tabi'in, luar biasa taat mereka, ibadah mereka. Mohon maaf, di zaman kita di sini sekarang, apa yang terjadi? Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang tahajud Rasulullah, ya, dalam ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Allah cerita tentang tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam tahajud, kecuali sedikit untuk istirahat. Berdiri salat tahajud sampai kakinya angkat, saking lama tahajud. Dicerita Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar yang pernah dia berdiri, lihat Rasulullah lagi tahajud, dia ikut. Oh, dia ikut saat Rasulullah mulai Al-Baqarah. Kata beliau, ya 100 ayat akan ruku. 100 ayat, lanjut lagi. Udah 200 ayat akan ruku. Lanjut lagi. Selesai Al-Baqarah, udah akan ruku. Lanjut lagi. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Allahu Akbar. Baru 1 rakaat. Allah cerita tentang orang yang hebat itu, orang yang luar biasa itu. Kata Allah, yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Menghidupkan malamnya dengan berbanyak sujud, lama berdiri, tahajudnya luar biasa. Mohon maaf, datang zaman kita sekarang, tahajud bukan tidak tahajud ya, tahajud. Tapi tahajud seperti apa? Sepanjang malam tidur, kecuali sedikit untuk tahajud. Terbalik. Mohon maaf, contoh baik tahajud seperti ini, contoh baik ini siapa ya? Contoh baik kita siapa dengan tahajud itu? Yang 10 menit baca kulhu. Itu siapa contoh baik? Itu namanya ibadah, tapi seenak-enaknya. Kita ibadah bukan tidak taat, bukan tidak taat, tapi seenak-enaknya kita. Karena itu mahal. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja sebut dalam Al-Quran. Cuba baca surah Al-Waqi'ah. Kata Allah, wa kuntum azwajan thalatha, 3 golongan kalian. Terus, fa ashabul maimanati ma ashabul maimana, ahli yamin, orang mukmin, taat, ibadah, salat, zikir, sedekah, baik. Terus yang kedua, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, orang kafir, orang munafik, yang tidak taat, yang tidak iman. Terus yang ketiga siapa? Was-sabiqun as-sabiqun,
Hah? Gimana? Gimana ya Allah? Siapa itu yang ketiga? Was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang semangat taatnya. Bukan lakukan yang baik, tapi berlumba-lumba. Berlumba-lumba dalam jalan kebaikan. Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Beda ini. Ini beda. Mereka berlumba-lumba. Mereka semangat. Mereka hebat. Terus mereka apa yang terdapat? Allah berikan apa untuk mereka yang hebat ini? Allah jelaskan, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka itu dapat posisi paling dekat kepada Allah nanti di dalam surga. Bukan cuma surga, tapi sebut jannat, jamak jannat, paling tinggi. Orang yang hebat ini, orang yang semangat ini, taatnya, ibadahnya, tahajudnya, betul menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat itu contoh baiknya. Dia berjuangannya luar biasa, taatnya luar biasa, ibadahnya mantap, dijanji oleh Allah ini spesial, akan dapat yang spesial juga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dikumpulkan lagi orang yang hebat, dikumpulkan sama orang yang hebat. Orang yang mulia dikumpul lagi sama orang yang mulia. Tak boleh sama orang awam, tak boleh. Ini ada tempat khusus sama orang yang khusus, dapat kemuliaan khusus. Nabi, Rasul, Siddiqin, Syuhada. Karena itu ada dua hal kalau kita selalu jaga, bisa dapat kemuliaan ini. Tolong fokus. Yang betul ingin dapat kemuliaan ini, yang betul ingin seperti sahabat lagi ada masalah, fikirannya hancur. Untuk apa? Satu hal, dia bagaimana ya Rasulullah kita tetangga di dunia mau jadi tetangga di dalam surga. Kan ada orang harapannya yang penting masuk surga, tapi ada orang harapannya aku tidak mau surga aja, tapi mau martabat paling tinggi dalam surga bersama Nabi dan Rasul. Memang itu wasiat Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau minta surga jangan minta surga aja, tapi minta al-firdausul a'la. Kenapa? Kalau mulia permintaannya, amalannya menjadi mulia. Kalau orang permintaannya mulia, amalannya ikut mulia. Masuk kuliah, yang penting lulus. Berarti malas belajar. Kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak. Tidak fokus dalam kelas. Yang penting lulus. Tiba-tiba datang hari ujian, gak bisa jawab, gak lulus. Beda dengan anak kuliah yang harapannya paling tinggi, paling bagus, 100%. Semangat. Semangat dalam kuliahnya, belajarannya, semangat. Seandainya kalau gak dapat 100%, 99 lulus. Menjamin lulus. Karena itu kata Rasulullah, kalau minta, jangan minta surga aja, tapi minta yang paling tinggi dalam surga, biar anda bisa semangat. Dua hal ini
tolong fikirkan dan usahakan jaga dengan baik. Yang pertama, tidak cukup bagi orang mukmin taat ibadah, tidak cukup. Tapi selalu mengutamakan taat dan ibadah. Beda jauh di mata Allah. Tidak cukup taat ibadah, tapi mengutamakan. Artinya gimana? Artinya keluar dari rumah mau jemput anak dari sekolah, tiba-tiba Allahu Akbar, azan zuhur. Jemput anak dulu atau salat dulu? Tak apa, sebentar aja. Salat bukan tidak salat, salat. Tapi mengutamakan jemput anak dulu. Lagi di kantor, ada urusan, sibuk. Azan, tanda tangan dulu atau salat dulu? Kan sebentar, Pak. Kan 5 menit aja. Duduk santai, lagi minum kopi, azan. Baru datang kopinya. Salat dulu atau kopi dulu? Sebentar aja, Pak. Jadi, taat, ibadah ya. Tapi mengutamakan yang lain. Beda di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak belum terasakan. Belum terasakan masalah ini. Contoh, biar lebih faham. Ada di sini orang polisi atau tentara ada? Ada di sini atau belum? Nggak ada ya? Orang polisi atau tentara ada? Nggak ada. Baik. Karena saya sering isi di kantor polisi, tentara, sering saya isi acara-acara di sana. Coba, Pak General, panggil anak buahnya, polisi itu lagi sibuk, ada urusan, lagi kerjakan sesuatu. Pak General panggil, sini. Sikapnya itu seperti apa? Gimana? Lagi sibuk. Ya, lagi sibuk kerjakan sesuatu. Dipanggil, langsung lepas, siap. Oh ya, siap ya. Lagi sibuk. Siap. Kenapa? Sudah faham itu siapa? Dia sudah faham yang panggil siapa? Apakah pernah atau apakah mungkin polisi atau tentara lagi sibuk dipanggil sama Pak General? Sini. Nanti aja. Bisa? Tak mungkin. Lagi kopi dulu ya, nanti aja. Dia faham kalau saya tidak segera menerima panggilannya, tidak segera mengerjakan perintahnya, akan marahin saya. Bisa mukul saya, bisa usir saya dari kerjaan saya. Bisa, semuanya bisa. Aku takut, aku jaga dengan baik. Itu yang terjadi. Allah panggil berkali-kali, jawaban kita apa? Sebentar. Ada urusan dulu. Tak terasa. Mungkin tidak ucapkan ini. Tapi kita lakukan hal seperti ini. Akhirnya apa yang kita dapat? Allah tak suka. Aku yang berikan rezeki. Aku yang mengampuni dosamu. Aku yang menjaga keluargamu. Aku yang berikan kemudahan dalam urusanmu. Aku panggil untuk saya berikan lagi. Untuk saya berikan rahmat. Malah begitu jawabanmu. Dapat murka Allah. Na'udzubillah min zalik. Tak terasa. Itu hal biasa. Hal biasa dalam hidupan kita seperti itu. Selalu Allah panggil. Tapi kita tidak menerima panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal panggilan itu beruntung bagi kita sendiri. Jadi tidak cukup bagi orang mukmin cuman taat dan ibadah, tapi mengutamakan taat dan ibadah. Di Indonesia, karena kita lagi lanjut perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir bersama Al-Quran. Di Indonesia baca Quran, bukan tidak baca Quran. Kapan? Kalau ada waktu.
baca. Tapi kalau ada waktu. Ibu baik, hebat ini. Ikut majlis ta'lim. Tiba-tiba, mana ibu si fulan enggak ada? Hari ini lagi ada urusan. Berarti ikut majlis ta'lim kalau lagi tidak ada urusan. Tapi kalau ada urusan, mengutamakan urusan. Berarti berikan kepada ta'lim itu, berikan kepada majlis ilmu, majlis zikir, sisa waktu. Kalau ada waktu saya mau ikut. Tapi kalau saya ada urusan yang lain, saya ikut urusan yang lain. Yang ta'at, yang ibadah, yang itu nanti-nanti aja. Beda jauh di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengkhususkan waktu, menghormati waktu taat dan ibadah, dengan yang berikan taat dan ibadah sisa waktunya, sisa tenaganya. Semangat kalau kerja di kantor 8 jam. 8 jam. Jauh, gak apa-apa. Panas, gak apa-apa. Macet, gak apa-apa. Lagi capek, lagi sakit, gak apa-apa. Mau keluar dari rumah menuju ke masjid, sebelum maghrib itu bas azan maghrib, hujan deras. Lagi hujan deras, salat di rumah aja. Padahal masjid jauh lebih dekat daripada kantor. Tapi untuk dunia tenaga yang luar biasa. Untuk surga sisa tenaga, sisa waktu, sisa harta. Masuk ke mall 5 juta habis. Ketemu orang miskin 5.000 lillahi ta'ala. Semua sisa-sisa aja. Beda jauh orang yang mengutamakan taat dengan orang yang cuma laksanakan taat. Yang kedua, setelah mengutamakan taat, harus menyempurnakan taat. Harus memfikirkan masalah ini. Menyempurnakan taat. Gimana artinya? Mohon maaf. Coba lihat amalan paling mulia, salat, rukun Islam, hubungan kita sama Allah, yang selama ini kita laksanakan setiap hari, berkali-kali selama puluhan tahun. Pertanyaan saya, yang sudah bisa khusyuk dalam salat, angkat tangannya dulu. Yang terasa bisa khusyuk, bukan seperti saya ya. Kalau saya Allahu Akbar, ketinggalan HP, dompet saya di mana, tadi belanja berapa, itu saya. Yang bisa khusyuk, angkat tangannya. Atau sama ya? Mohon maaf, puluhan tahun, setiap hari berkali-kali salat. 20 tahun lalu, kita tidak bisa khusyuk. Sekarang, masih tetap. Mohon maaf, kapan bisa sempurna? Kapan? Masalahnya, gak pernah kita fikirkan itu. Muncul dalam fikiran kita, hati kita, Alhamdulillah saya salat lebih baik daripada yang tidak salat. Terasa diri sudah baik. Karena itu tidak mau berbaiki lagi. Ini buktinya. Puluhan tahun masih salat kita sama. Belum ada khusyuk, teruskan aja. Teruskan aja. Baca Quran. Mohon maaf. Yang sudah hafal 30 juz, angkat tangannya. Astagfirullah, maaf salah. Juz 30 maksud saya. Maaf, juz 30. Yang sudah hafal juz 30, angkat tangannya dulu. Kayaknya masih salah ya. Udah, yang sudah hafal 3 qul, angkat tangannya. Gak apa, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gak apa-apa. Wal asri inna a'tainaka alhaakumu, berapa surat dalam juz 30? Alhamdulillah, gak apa-apa. Pertanyaannya, hafalan kita berapa surat dalam juz 30? Sudah berapa tahun? 1 tahun ada lebih, 5 tahun ada lebih,
10 tahun ada, lebih. 20 tahun ada, lebih. 30 tahun ada. Puluhan tahun tidak nambah hafalan. Puluhan tahun belum perbaiki bacaan, masih bacaan kita salah. Baca Quran dengan huruf Jawa, ya, masih bacaan kita salah. Tajwid belum belajar. Yang kita baca itu, yang kita baca selama puluhan tahun itu, setiap hari, artinya apa? Hukum dalamnya ada apa? Hikmahnya apa? Belum tahu. Belum tahu. Ini yang terjadi kalau kita tidak memfikirkan menyempurnakan taat. Belum ada keinginan jadi lebih baik. Ada, bukan tidak ada. Jadi lebih baik, lebih sempurna, tapi urusan dunia. Urusan dunia lebih baik. Selalu mencari yang terbaik. Lengkapkan rumah kita, lengkapkan hidupan kita, lengkapkan mobil kita. Itu semua kita jaga dengan baik. Yang penting paling baik, paling sempurna. Semua. Mau nikah, cari yang paling baik, yang paling cantik. Mau ini, paling bagus, paling ini. Mau beli barang, paling bagus, paling. Untuk agama, untuk surga, apa aja seandainya seenak-enaknya. Mana bisa dapat? Mana bisa dapat kemuliaannya? Mana bisa dapat? Karena itu, kalau kita selalu memikirkan dua hal ini, terasa harus kita fikirkan. Tidak cukup taat ibadah, tapi selalu mengutamakan taat. Di sini berlumba-lumba, selalu berlumba-lumba biar dapat kemuliaannya, ya, biar dapat kemuliaan. Selalu memfikirkan, kalau saya tidak datang lebih awal ambil saf pertama, pasti ada orang yang lain ambil juaranya. Ada orang yang lain ambil juaranya. Aku ingin saya yang juara, datang lebih awal, menutamakan, menyempurnakan, ya, biar anda dapat yang paling sempurna juga. Memang balasan Allah sama. Harus kita faham masalah ini. Kalau kita masih biasa-biasa dalam taat, dalam ibadah, jangan harap balasan Allah bagimu kecuali yang sama. Biasa-biasa. Tapi jika anda menjadi hamba Allah yang luar biasa taatnya, luar biasa ibadahnya, anda yang dapat balasan Allah yang lebih luar biasa. Kata Allah, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. Semua kebaikan kalian, untungnya, manfaatnya kembali lagi kepada dirimu, dunia dan akhirat. Artinya tahu, salat kita itu yang mendatangkan rezeki. Khusyuk dalam salat, berkah rezeki. Zikir luar biasa, dapat kemudahan. Semangat dalam zikirnya, Qur'annya, berkah urusannya. Ada keturunan salihah keturunannya. Ada tambahan bagi orang yang luar biasa. Tapi kalau masih biasa-biasa, rezeki biasa-biasa, keluarga biasa-biasa, urusan biasa-biasa. Memang itu pilihan kita sendiri. Itu pilihan kita sendiri. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu pilihan kita sendiri. Jadi hamba Allah yang luar biasa akan dapat yang luar biasa. Masih biasa-biasa, jangan harap balasan Allah bagimu kecuali yang sama, biasa-biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah sekali kalau kita masuk surga, tapi lebih indah bersama orang yang hebat. Ya Allah, itu fikiran sahabat. Mereka mau jadi tetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Bagi mereka gak cukup masuk surga, gak cukup. Fikiran yang mulia, tujuan yang mulia, pasti amalannya ikut mulia.
Tapi kalau seandainya kita belum bisa menjadi orang saleh, paling tidak duduk sama orang saleh, ikuti orang saleh. Paling tidak dekat dengan mereka, ada ta'lim ikut, ada kajian ikut, ada Quran ikut. Mudah-mudahan berkah mereka kita bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu doanya mustajab. Apalagi dalam rumah Allah, apalagi subuh, malaikat hadir sekitar kita menaminkan doa kita. Karena itu kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan berkah doa kita, karena doa itu senjata orang mukmin. Banyak kekurangan kita, banyak kelemahan kita, tapi berkah doa, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berubah nasib kita. Memang Allah yang minta dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Allah, kita ingin berubah, belum bisa. Kita ingin jadi hamba-Mu yang salih, masih berat. Kita ingin tahajud, ibadah, taat yang hebat, masih banyak godaannya, masih banyak ujiannya. Tapi berkah doa, Allah berikan kemudahan dalam taat dan ibadah insyaAllah. Tapi sebelum saya berdoa, bagi-bagi hadiah dulu. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir bagi-bagi hadiah, kenang-kenangan, tanda berterima kasih kami kepada semua bapa ibu yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran bersama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Beliau sudah wafat, ya, 3 tahun lebih beliau sudah wafat. Tapi kita alhamdulillah, anugerah dari Allah, masih kita lanjut. Acara-acara beliau yang ada di TV masih kita lanjut. Pesantren-pesantren beliau masih kita lanjut. Keliling seluruh Indonesia bertemu dengan jamaah masih kita lanjut. Dan itu kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين. لا تذرهم فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لهم من الصالحين. رب هب لهم من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إنك سميع الدعاء. يا الله, taufiqmu, hidayahmu kepada kami semua, biar menjadi hamba-Mu yang lebih baik lagi taatnya, lebih mantap lagi ibadahnya, dan selalu istiqamah atas jalan-Mu ya Allah sampai akhir hayat. Ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira.
آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بالله التوفيق والهداية، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.